Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas soal OP atau optimism sesuai dengan requestan dari Riz Yogya. Pagi Bang Andre, tolong bahas OP. Kok turun terus ya harganya? Oke, kita akan coba untuk lihat ya. Hari ini OP diperdagangkan di kisaran 1,49 dolar, terjadi peningkatan 11%, luar biasa ya. OP naik lumayan signifikan setelah penurunan yang sudah terjadi kurang lebih 1 minggu terakhir. Saat ini berada di ranking 46 di CMC. OP ini mengalami peningkatan volume sebesar 34% dalam 24 jam terakhir. Saat ini untuk supply maksimumnya ada di kisaran 4,2 miliar dolar 4,2 miliar token, teman-teman, dengan jumlah token yang beredar itu sekitar 600 juta token. Kalau kita lihat dari segi project ya, ini adalah project yang mengusung layer kedua blockchain daripada Ethereum. Jadi fungsinya buat apa ya? Untuk meningkatkan skalabilitas daripada Optimism sendiri sebagai project dan juga meningkatkan skalabilitas daripada Ethereum. Jadi dia support beberapa platform yang memang sudah eksis di Ethereum seperti Uniswap, kemudian AAV, platform-platform gaming itu yang bergerak di blockchain dari Ethereum itu dioptimalisasi supaya apa? Supaya gas fee-nya lebih murah, kecepatan transaksinya lebih cepat juga, sehingga ini bikin ekosistem dari Ethereum makin lama makin kuat, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari jumlah gas fee yang sudah berhasil mereka amankan, yaitu sekitar 3 miliar dolar ya, sangat-sangat banyak, teman-teman. Jadi news terbaru dari OP itu mereka baru aja komplit melakukan upgrade Bedrock Hard Fork ya. Ini tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan yang namanya kecepatan, kemudian transaksi yang lebih murah, dan tentunya ini sangat-sangat berdampak sama proyek-proyek seperti DeFi, kemudian gaming juga itu berdampak lebih cepat, teman-teman. Ini ya mereka mengurangi fee sampai 40%, dan juga ya dan juga kecepatan transaksinya pun bisa lebih cepat lagi, teman-teman, untuk transaksi di blockchain Ethereum. Mereka mengusung namanya Super Chain yang merupakan sebuah inovasi yang bakalan bikin optimism ini bisa dipilih ya. Tapi memang sih kalau kita bandingkan sama project-project lain yang ada di Ethereum, rata-rata juga eh, kurang lebih sama. Jadi projectnya kurang lebih sama. Jadi ini upgrade-nya baru aja selesai. Untuk upgrade-nya itu di tanggal 6 ya. Hari ini kan tanggal 7 nih. Berarti ya baru kemarin lah bisa dibilang. Dia langsung selesai, langsung harganya ngepam. Kayaknya itu sih yang menyebabkan harga optimism mengalami peningkatan. Ini mereka juga baru announcement di Twitter 3 jam yang lalu, teman-teman. Ya, good news buat buat gini, buat optimism. Lalu gimana untuk pergerakan harganya? So far kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin hari ini, Bitcoin masih cenderung positif, bergerak sepertinya dalam tren menguat ya teman-teman buat perdagangan hari ini. Jika kita perhatikan Bitcoinnya bergerak lumayan menarik. Kalau kita lihat dari BTC dominance-nya. Nah ini, BTC dominance-nya naik teman-teman. Mungkin altcoin ada sedikit tertekan, tapi apapun lah itu. Optimism bergerak cukup bagus kalau kita perhatikan dari indikator MACD, teman-teman bisa lihat di sini ya. MACD-nya menunjukkan terjadi bullish divergence, di mana pergerakan daripada optimism turun, sementara dari indikatornya menunjukkan penguatan. Dari sini kita bisa mendapatkan sinyal bahwa Bitcoin sebenarnya berprospek cukup bagus buat sekarang. Ini akan berpengaruh sama pergerakan dari optimism juga dan juga altcoin yang lain. Jadi bullish divergence adalah sinyal bullish. Nah, volume perdagangannya menguat, which is bagus. Semakin meningkatnya volume ini bisa aja men-trigger pergerakan dari optimism untuk kembali menguat, teman-teman. Apalagi secara fundamental mereka baru selesai upgrade. Nah, satu lagi yang harus kalian perhatikan adalah volume smart money yang masih kosong. Ini selalu aku wanti-wanti, teman-teman. Kenapa? Karena kalau pergerakan disertai dengan volume yang tinggi, tapi smart money-nya kosong, ini bisa jadi mengindikasikan pondasi kekuatan kenaikan itu tidak terlalu tinggi. Maka dari itu, untuk jangka pendek, saya melihatnya optimism itu masih berpeluang untuk naik. Tapi naiknya itu belum masuk ke fase bull run. Artinya kenaikan yang terjadi itu mungkin akan sangat terbatas sampai level-level resistance yang penting. Contohnya ada di kisaran
$7. Ini ada resistance yang cukup penting di sini. Area tersebut bisa menjadi target terdekat untuk optimism. Tapi so far secara pergerakan menurut saya jangka pendek ini masih akan sangat punya prospek untuk naik, teman-teman. Jadi itu paling nggak secara fundamental teman-teman tahu project daripada Optimism masih jalan, upgrade masih dilakukan, dan juga mereka mengoptimalisasi jaringan Ethereum dengan sangat baik. Menurut saya sih masih bakalan tetap survive. Bila mana harganya memang masih bakalan turun, ya itu possible aja terjadi karena memang ketidakpastian dari market, kemudian juga memang mungkin volume perdagangan yang cenderung naik dan turun. Dan ya semoga aja kedepannya Optimism juga masih bakal tetap bisa survive. Tapi overall pergerakan dari Optimism ini sebenarnya masih cukup bagus sih kalau menurut saya ya. Trennya masih cenderung uptrend dan sekarang tinggal kita melihat nih seperti apa kondisi daripada market. Kalau marketnya positif ya bisa jadi altcoin yang lain juga akan ngikut. Jadi gitu teman-teman. Gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.